Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, ketabahan, keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini diterima oleh Umar ibnu Khattab yang mempunyai gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau mendengar langsung hadis ini dari Nabi tanpa pelantara siapapun. Apa kata Nabi? Yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini harus disertai dengan adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan pasti sesungguhnya setiap perbuatan yang akan mendapatkan ladang pahala ibadah tergantung dengan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Kalau misalnya kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat 5 waktu yang rajin, sholat sunatnya, puasa sunatnya, baca Qur'annya, berzikirnya, bersolawatnya, berinfaknya, bersodakohnya, dengan dibarengi niat yang jelas, niat yang kuat, ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana kita melaksanakan sholat, puasa, infak, sodakoh, baca Quran, berzikir tanpa adanya niat karena Allah, maka itu tidak akan menjadi ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita dengan berbuat buruk. Misalnya kita melaksanakan maksiat kepada Allah dengan meminum khamar, memakai narkoba, berzina, menyakiti orang lain, pergaulan yang sangat bebas, dan lain sebagainya yang dipandang buruk oleh pandangan Allah, tetapi dia tidak niat untuk melakukan itu dengan sengaja, melainkan karena ada keterpaksaan, melainkan karena tunduk kepada atasannya dengan perintah yang buruk, maka dia tidak akan dicatat sebagai amal yang buruk karena ada keterpaksaan itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha tazawaja li amil ummatil khotoyah wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memperdulikan perbuatan manusia, yang dimana manusia itu al-khotoyah, membuat kesalahan, wa nisyana, karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan karena dipaksa oleh orang lain. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki, luruskan niat kita dalam setiap langkah kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Jikalau kita seorang pekerja, berangkat pagi pulang petang, ataukah kita seorang ulama, seorang guru, dari pagi sampai petang mengajar, ataukah kita seorang pembisnis, dari pagi sampai petang kita berbisnis, ataukah kita seorang karyawan, dari pagi sampai petang kita bekerja,
maka selalulah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dihasilkan, baik itu berupa materi, baik itu berupa ilmu, baik itu berupa pembalasan apapun yang ada di alam dunia ini, maka akan menjadi ladang pahala di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah kita tidak meniatkan segala perbuatan di alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka tidak akan dicatat sebagai ladang ibadah oleh Allah. Mengapa? Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasadmu, tidak melihat rupamu, gantengmu, cantikmu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan perbuatan yang timbul dari hati yang ikhlas, perbuatan yang timbul dari hati yang ridho, perbuatan yang timbul dari hati dengan niat yang kuat. Oleh karena itu, pesan saling menasihati khusus untuk dari pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meluruskan niat kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan, dibalas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah kita lanjutkan di kajian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.